Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di majelisnya Allah pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat beserta salam juga kita curah limpahkan kepada Nabi kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam hari ini kita akan membahas sesi ahwat ya. Di sini alhamdulillah ada ahwatnya. Ada ya. Aduh, orang amin. Nah, malam hari ini mau bahas mengenai sesi ahwat, itu temanya aku mencintaiku karena Allah. Mengapa aku mencintaiku karena Allah? Kita bahas dulu nih. Yang pertama, mengenai definisi cinta. Arti cinta itu apa? Sebelum kita lanjut ke cara mencintai diri sendiri karena Allah. Definisi cinta. Nah, kita bahas dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata cinta diartikan sebagai perasaan kasih dan sayang terhadap sesuatu atau orang lain. Nah, secara istilah, maka cinta dapat dimaknai sebagai suatu perasaan yang dialami manusia dan perasaan tersebut menimbulkan kasih sayang bagi yang merasakannya. Nah, tadi secara Kamus Besar Bahasa Indonesia atau secara istilah. Nah, kita lihat definisi cinta menurut Al-Quran itu apa? Karena tema kita udah jelas. Kita mencintai diri kita karena Allah. Nah, untuk cinta dalam Al-Quran tersendiri, nih, ada dalam satu penggalan ayat Al-Quran, Al-Baqarah, ayat ke-165, wallazina amanu asyaddu hubbalillah, yang artinya adapun orang-orang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Jadi yang dinamakan cinta dalam Al-Quran itu pasti nggak beda jauh berdekatan dengan yang namanya iman. Kalau ada iman, pasti di sana ada cinta. Kalau ada cinta kepada Allah, pasti berujungnya dengan keimanan. Nah, makanya kenapa cinta ini bisa diibaratkan dekat dengan keimanan kepada Allah? Karena keimanan paling sempurna di muka bumi hanyalah iman yang dilandasi oleh cinta. Tak ada yang namanya cinta yang paling sempurna selain cintanya Allah terhadap makhluk ciptaannya. Nah, tadi definisi cinta. Nah, sekarang nih mau masuk. Tadi temanya apa? Aku mencintaiku karena Allah. Kenapa enggak aku mencintaimu karena Allah? Kenapa enggak aku mencintaimu karena Allah? Kenapa enggak Kak? Oh, sebelum kamu aku dulu gitu. Sebelum kamu aku dulu. Benar. Karena gini, kenapa harus mencintai diri sendiri? Menurut Stephanie Kang, dia psikolog dari Psikik Sentral. Menjalin hubungan dengan diri sendiri atau mencintai diri sendiri adalah hal yang paling penting di muka bumi ini. Karena dengan mencintai diri sendiri, kita mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan orang lain. Kenapa harus mencintai diri sendiri agar hubungan dengan orang lain itu bisa berjalan dengan harmonis? Karena gini, bagaimana bisa kita mencintai diri kita, bagaimana bisa kita mencintai orang lain sedangkan kita tak mencintai diri sendiri? Itu sesuatu hal yang bisa dibilang kalau memaksakan mencintai orang lain sedangkan kita sendiri belum mencintai diri sendiri, itu hal yang terlalu dipaksakan. Tidak berdasar dari hati kita sendiri.
Nah, makanya sebelum mencintai orang lain, cintailah diri kita sendiri. Nah, di sini kenapa ngambil aku mencintaiku karena Allah? Ada embel-embelnya karena Allah. Sebenarnya atau bahasa gaulnya bisa dibilang love yourself, misalnya cintai dirimu sendiri. I love myself, kan kayak gitu. Kenapa di sini diembel-embeli? Karena Allah, mencintai diri sendiri karena Allah. Di zaman sekarang, di generasi milenial ini, sebenarnya love yourself itu sudah banyak digaungkan, sudah banyak disebarluaskan kepada orang-orang bahwa cintailah diri sendiri. Sudah banyak dikampanyekan gitu si love yourself ini. Tetapi ternyata pada hakikatnya implementasi mencintai diri sendiri ini agak sedikit melenceng. Kenapa? Karena ternyata zaman sekarang banyak sekali orang-orang yang menggaungkan love yourself ini itu hanya sebatas untuk pengakuan diri sendiri dengan sebuah kebebasan. Udah sering kan lihat di sosial media, lihat di platform sosial media, ada laki-laki yang berpakaian tidak sepatutnya atau berpakaian lebih ke wanita-wanitaan. Kalau misalkan ditanya, kenapa kayak gitu? Ya karena saya cinta diri saya sendiri. Karena saya ingin mengakui bahwa saya mencintai diri saya sendiri. Pada akhirnya, ya sudah, saya mau show off. Kalau saya mencintai diri saya sendiri, saya menghargai diri saya apa adanya ini. Kalau orang lain ingin menerima, silahkan. Kalau tidak, silahkan. Tapi ternyata ya memang seperti itu. Banyak yang menggaungkan atau mengkampanyekan love yourself ini ke ranah sesuatu hal yang terlalu bebas. Makanya kenapa di belakangnya hari ini diembel-embeli karena Allah. Karena bagaimanapun semua yang ada di muka bumi ini hanya punya aturan. Dan Allah sudah mengaturnya sedemikian rupa, sedemikian cantik di dalam Al-Quran. Berkenaan dengan cintai diri sendiri pun sudah Allah tetapkan. Bagaimana kita mencintai diri kita sendiri sebagai seorang muslim atau muslimah. Pada hari ini mau bahas lebih condong ke muslimah karena sesinya ahwat ya sebenarnya. Jadi mau condong ke sesi ahwat atau lebih ke muslimahnya. Nah, tadi sudah ditanyakan kenapa harus mencintai diri sendiri, karena sebelum kita mencintai orang lain dengan sepenuh hati, kita harus mencintai diri kita sendiri. Nah, selanjutnya setelah tahu nih kenapa harus mencintai diri sendiri, ada 5 tips sederhana untuk mencintai diri sendiri. Yang pertama, setelah kita tahu tadi why, kenapa harus mencintai diri sendiri? Karena agar kita bisa menjalin hubungan yang baik terhadap orang lain. Nah, ini ada 5 tips nih. 5 tips untuk muslimah, untuk para perempuan di luar sana. Yang pertama, kenali diri sendiri. Sebelum kita mencoba untuk mencintai diri sendiri, kenali diri kalian sendiri sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah tentunya ya, untuk perempuan. Yang pertama, kenali diri sendiri. Di dalam Al-Quran dijelaskan keistimewaan seorang perempuan. Nah, di sini mau jelaskan yang pertama adanya sifat bawaan. Istimewanya perempuan dalam Al-Quran dijelaskan. Yang pertama, sifat bawaan. Sifat bawaan perempuan itu ada 3. 3 keistimewaan yang dimiliki perempuan yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Yang pertama, perempuan bisa mengandung, melahirkan, menyusui. Itu keistimewaan seorang perempuan. Sudah kodratnya sama Allah. Perempuan bisa mengandung, melahirkan, dan menyusui. Kalau misalkan kalian kalau perempuan pasti punya rahim. Kalau nggak punya rahim dipertanyakan dong. Kecuali dikarenakan tidak punya rahimnya ada sesuatu hal, entah itu kecelakaan atau lain-lain sebagainya.
Tapi yang pasti perempuan ditakdirkan untuk memiliki rahim. Yang kedua, adanya sifat di luar sifat bawaan. Nah, sifat di luar sifat bawaan ini yang pertama ada senang keindahan. Perempuan itu sangat senang keindahan. Ya, gimana nggak senang keindahan? Laki, gini deh, kalau mau keluar sama pasangan. Laki-laki misalkan keluar mau jam 7. Laki-laki 15 menit kelar, kadang 5 menit aja kelar. Mandi, cuman sisiran, pakai baju udah. Perempuan, Masya Allah, 30 menit aja kadang nggak kelar. Itu kurang. Berapa butuh waktu berapa lama buat dandan? 1 jam. 1 jam sebelum berangkat itu ya. Perempuan itu ribet, bukan ribet. Mereka itu lebih ke suka sesuatu hal menampakkan kerapihan, keindahan gitu. Karena mereka pecinta keindahan. Jadi pas keluar tuh pasti pengennya tuh rapi, cantik, dan biar nggak malu-maluin kan ya. Kalau perempuan pengen perfect, biar nggak kucel atau kumal gitu. Pasti 1 jam itu. Jadi kadang kalau misalkan mau ke acara 1 jam sebelumnya tuh udah prepare dandan. Udah ya apalah yang dipakai untuk mempercantik diri. Malah kadang mau yang dipakai hari itu udah dipersiapkan semalaman. Ya kan? Apalagi lebaran yang harusnya sholat Id pagi-pagi, itu pasti hari sebelumnya atau malam sebelumnya itu udah dipersiapkan. Mau pakai baju apa, terus mau kayak gimana nanti paginya, terus mau berangkatnya seperti apa, sampai pakai sendal apapun itu diperhatikan sekali gitu oleh perempuan. Kalau laki-laki tuh kadang laki-laki mandi, pakai baju, pakai kopiah, berangkat. Udah gitu aja. Nggak touch up, nggak apa. Karena ya itu, perempuan senang keindahan. Yang kedua, perempuan itu sifatnya perasa yang dalam. Mereka tuh punya apa-apa tuh dirasa sebenarnya kalau perempuan. Tapi ya memang itu yang sudah dikeratkan oleh Allah. Perempuan itu sifatnya perasa yang dalam. Kenapa? Yang diistimewakan kenapa? Sifat perasa yang dalam karena perempuan mengandung, melahirkan. Mereka punya sifat perasa untuk membesarkan anak-anaknya. Kasih sayang pasti lebih perempuan dibanding laki-laki. Maka dari itu kenapa Allah kodratkan untuk mengandung itu perempuan, bukan laki-laki. Karena perempuan memiliki sifat perasa yang dalam. Nah, yang ketiga, perempuan itu suka bercerita. Bener nggak? Suka bercerita. Apalagi kalau udah kumpul nih. Cuman masalahnya si yang suka bercerita ini itu bisa jadi bumerang juga untuk perempuan, karena banyak perempuan yang tergelincir yang melakukan dosa dari suka bercerita ini. Kalau kita ceritanya yang baik-baik tentang ilmu, itu oke, nggak apa-apa gitu. Tapi kadang-kadang kalau perempuan kalau udah kumpul nih, apalagi depannya ada makanan, udah kumpulnya satu frekuensi, belum apa-apa pasti, itu udah tanda-tanda nih. Kalau ada satu orang yang, itu nggak tahu kenapa sinyalnya tuh pada connect semua. Kalau perempuan, gitu, apa sinyalnya itu biasanya gitu. Apa cina. Kalau enggak pasti gini. Kamu tahu enggak? Belum apa udah, kamu tahu enggak? Padahal mau ngomong tapi udah, kamu tahu enggak? Yang lain belum apa gitu. Nah, dari situ tuh biasanya udah mulai. Nah, ini yang sebenarnya yang suka bercerita ini harus agak sedikit dikontrol sebenarnya. Nah, tadi udah soal mengenali diri sendiri sebagai perempuan ya. Karena isi sesinya untuk sesi ahwat. Nah, yang pertama mengenali diri sendiri sudah. Yang kedua, untuk mencintai diri sendiri, kita pun harus memenuhi kebutuhan diri sendiri dengan baik, yaitu memperhatikan kebutuhan fisik, rohani, dan mental. Dari segi fisik, kita perhatikan dari segi fisik apa biasanya? Makannya yang baik,
yang masuk ke mulutnya yang baik, yang bermanfaat, yang halal. Pastinya kalau seorang muslim ya, seorang muslimah, diperhatikan kehalalannya, diperhatikan manfaatnya, diperhatikan untuk tubuhnya gitu, memiliki manfaat atau tidak. Untuk dari segi fisik. Dari segi fisik juga ada kebersihannya kita diperhatikan, apa? Nggak 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 bau lah istilahnya ya, nggak bau. Itu pun cara mencintai diri sendiri. Jangan terlalu sering ingin memperhatikan pasangan sedangkan diri sendiri terabaikan gitu. Kadang ini biasanya apa? Permasalahan kalau sudah punya pasangan atau suami. Suaminya itu rapi, perempuannya jadi lupa kadang kalau karena sibuk ini itu jadi lupa merawat diri sendiri. Sebenarnya ini mencintai diri sendiri itu penting juga untuk seorang istri. Karena bagaimanapun meskipun sudah punya suami, sudah punya seorang anak, tetap harus mencoba untuk mencintai diri sendiri. Dan itu pun buat suaminya juga, buat anak-anaknya juga. Ketika ibunya baik, kondisinya baik, apapun kondisi terus dirinya baik, dia pun akan secara maksimal mengurus anak-anaknya atau memperhatikan anak-anak serta suaminya. Nah, dari makanan yang sehat, dari tadi makanan yang bergizi harus iya kalau dari fisik. Pokoknya 4 sehat, 5 sempurna gitu. Tapi kalau sekarang seringnya apa coba kalau perempuan makannya? 4 seblak, 5 tijus. Iya kan? 4 seblak, 5 tijus. Sekarang ganti bukan 4 sehat, 5 sempurna, 4 seblak, 5 tijus. Tapi semoga kita berusaha untuk selalu makan makanan yang sehat. Yang kedua, rohani atau spiritual. Nah, dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Rohani ini cara mencintai diri kita. Yang pertama, contohnya datang ke kajian. Charge ilmu kita, charge rohani kita dengan cara datang ke kajian, menambah ilmu dengan cara kalau muslimah itu ya berzikir. Itu juga bentuk dari mencintai diri kita sendiri. Nah, setelah rohani atau spiritual, ada yang namanya mental. Mental atau psikis. Mental atau psikis ini dibagi menjadi 2. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini ada kaitannya dengan rohani atau spiritual. Kalau kita memiliki permasalahan dalam diri kita, coba untuk tenangkan hal tersebut dengan cara tadi, mengingat Allah, dengan cara berzikir, datang ke majelis-majelis ilmu untuk menambah ilmu dan pengetahuan sehingga kita tahu bagaimana untuk menenangkan hati kita dengan cara lebih dekat kepada Allah. Nah, yang kedua, ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini kadang sering dilupakan. Contoh, depresi atau lain sebagainya. Ada orang-orang yang berkata, kamu mah kurang dekat sama Allah. Padahal itu tuh ada faktornya. Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Kamu memang sekiranya kamu tetap dekat sama, kamu mencoba untuk dekat dengan Allah, mengisi segala kegiatan dengan hal-hal yang baik. Itu faktor internal terpenuhi tapi masih tetap depresi. Berarti lihat faktor eksternalnya. Faktor eksternalnya apa? Halnya apa? Nah, kalau misalkan faktor eksternalnya masih tetap ada, sama aja. Faktor eksternal itu bisa dari contoh hubungan toksik. Entah itu dengan pasangan, entah itu dengan teman, entah itu dengan keluarga sekalipun, ada yang namanya hubungan toksik. Dan itu caranya gimana? Caranya kita yang pergi, yang menghilangkan faktor eksternal tersebut atau menyelesaikannya. Kalau dengan keluarga, faktor eksternalnya dari keluarga, mencoba untuk berbicara dengan keluarga dari hati ke hati bahwa apa yang dirasakan oleh diri kita itu ternyata tidak nyaman. Terus kalau misalkan dengan teman, bicarakan juga. Tapi kalau misalkan tetap aja nggak bisa, hubungannya tetap toksik, kita coba untuk cari yang lain. Jangan kita menyiksa diri kita sendiri di dalam hubungan yang sebenarnya itu tidak sehat, itu tidak baik. Nah, tadi udah mental, faktor internal dan faktor eksternal.
Tadi yang pertama apa? Mengenali diri sendiri untuk wanita tadi ya. Yang kedua tadi memenuhi kebutuhan. Sudah, dari fisik, rohani, dan mental atau psikis. Nah, yang ketiga, tips mencintai diri sendiri nih. Yang ketiga, mencoba menerima diri sendiri atau bersyukur lebih tepatnya. Menerima diri sendiri apa adanya, termasuk kekurangan dan kelebihan yang dimiliki. Ini dijelaskan dari surat Ibrahim ayat 7. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangatlah berat atau pedih. Jadi bersyukur itu penting. Bentuk kita mencintai sendiri itu bersyukur, menerima diri kita apa adanya. Ganti rasa insecure menjadi bersyukur. Bersyukur. Ganti insecure-nya menjadi bersyukur. Nah gitu. Kalau perempuan biasanya insecure-nya apa? Enggak gitu juga, cenah tuh diprotes. Enggak gitu juga. Oh, insecure-nya karena berat badan, cenah biasanya, cenah. Nah, dari insecure ini ternyata Allah sudah menegaskan bahwa apabila kita selalu bersyukur menerima diri kita atas apa yang Allah takdirkan, Allah akan menambah rasa nikmatnya. Karena ya kalau terus insecure sama diri sendiri, ya pusing sendiri. Gak akan pernah jadi mencintai diri sendiri, gak akan ada yang namanya mencintai diri sendiri kalau kamu selalu memikirkan kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri kamu. Nah, terus tadi rasa dari insecure ke bersyukur. Biasanya perempuan ini ada pemicu. Contoh, dia udah cantik misalkan ya. Tapi misalkan pandangan orang lain menjadi dikit-dikit, ih kamu mah kegemukan misalkan, kamu mah kekurusan. Padahal ya sebenarnya memang sudah adanya segitu gitu, dalam artian memang sudah segitu. Kalau kita terus memikirkan apa yang kekurangan kita, itu gak akan ada habisnya. Gak akan ada habisnya. Padahal Allah sudah menegaskan dalam Quran surah At-Tin ayat 4, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah sudah menegaskan bahwa Allah sudah menciptakan manusia itu dengan wujud yang sempurna gitu. Dengan wujud yang tak ada bandingannya. Lalu kenapa kita tidak mencintai diri kita? Kenapa kita selalu insecure atas diri kita? Padahal Allah sudah menegaskan bahwa Allah sudah menciptakan kita dengan bentuk yang paling sempurna. Nah, dari sini tadi mulai dari bersyukur. Terus sudah Allah tegaskan juga bahwa Allah sudah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sempurna. Ada satu kisah. Kisah Julaibib. Beliau sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Julaibib itu sebenarnya dibilang nama juga itu tuh nama panggilan, karena beliau ini dia tidak tahu lahirnya dari pasangan siapa atau yang lain sebagainya, latar belakangnya tidak jelas. Perawakannya itu katanya bungkuk pendek. Beliau fakir, hitam istilahnya, hitam terus kucel kumal, jelek lah istilahnya gitu kan Julaibib ini. Beliau di pandangan manusia ya pasti istilahnya siapa sih, pokoknya nggak dilihat lah, dianggap tidak ada Julaibib ini. Karena di zaman di Madinah itu kalau tidak jelas asal usulnya itu dianggap hina. Kalau latar belakangnya nggak jelas gitu ya. Kalau latar belakangnya nggak jelas itu Julaibib dianggap hina lah oleh penduduk di sana. Sampai pada akhirnya Allah kasih hidayah Julaibib
Julaibib masuk Islam, sampai pada akhirnya dia menjadi orang yang pertama ketika sholat dan yang paling terdepan dalam jihad. Dan dari situ tak ada rasa insecure dalam dirinya. Karena apa? Karena dia selalu mencoba untuk mendekat dengan Allah, mendekat dengan Rasulullah. Sampai pada akhirnya ada satu waktu Rasulullah menanyakan kepada Julaibib, katakannya kayak, kamu mau nikah nggak gitu ke Julaibib? Mau nikah nggak? Julaibib jawab dong, siapa yang hendak menikahkan putrinya dengan saya ya Rasulullah gitu. Tapi ngomong kayak gitu bukan karena rasa insecure ya, bukan karena keadaan dirinya yang bisa dibilang kurang baik, bukan. Dia bilang kayak gitu dengan senyum, bukan dengan memikirkan dengan kekurangannya dia, tidak. Nah, sampai pada akhirnya Rasulullah bertanya kembali dan membawa Julaibib ke salah satu pemimpin Ansor pada zaman itu. Rasulullah mengutarakan niat baiknya Rasulullah ke salah satu pemimpin Ansor bahwa dia ingin meminang putrinya. Nah, dikiranya putrinya mau dipinang sama Rasulullah. Udah seneng tuh kan si orang tua yang mau dipinang tuh putrinya. Dikiranya mau dipinang sama Rasulullah. Setelah itu Rasulullah bilang bahwa putrinya akan dipinangkan untuk Julaibib. Untuk Julaibib, bukan untuk Rasulullah. Sampai pada akhirnya beliau menjawab Rasulullah, sebentar ya Rasulullah, saya mau musyawarahkan dulu dengan istri saya. Beliau si laki-laki itu, bapaknya itu ke belakang gitu, menemui istrinya, berdiskusi mengenai hal itu. Sampai ibunya pun bilang gini, tidak, jangan nikahkan dia dengan Julaibib. Karena dari segi fisik, dari segi mapannya nggak ada, dari latar belakang nggak jelas. Tapi Masya Allah, ternyata yang dituju itu wanita yang solehahnya minta ampun. Yang solehahnya minta ampun. Beliau, perempuan itu mendengar percakapan antara ibu dan ayahnya mengenai Rasulullah yang datang ke rumahnya. Sampai dia bertanya, siapa yang hendak meminangku ayah? Dijelaskanlah bahwa yang meminangnya itu adalah Julaibib. Lalu si putrinya tuh bilang, si perempuannya tuh bilang katanya, dia bersedia menikahi Julaibib. Karena apa? Karena dia percaya atas apa yang dipilihkan oleh Rasulullah. Tak ada sedikit pun sesuatu yang salah jika Rasulullah yang pilihkan. Pasti akan selalu ada kebaikan-kebaikan di dalamnya ketika Rasulullah yang pilihkan. Terlepas dari si laki-laki ini, terlepas dari Julaibib ini, latar belakangnya nggak jelas, terus fisiknya kurang, belum mapan juga, tapi dia menerima pinangan yang diutarakan Rasulullah untuk Julaibib. Masya Allah. Jadi dari sini ketika Julaibib belum mengenal Islam, ya dia biasa insecure gitu kan sama orang-orang lain. Dia udah, kalau kata ini mah ya, kalau yang suka ngeluh mah, ya Allah udah mah fisik saya teh kayak gini, gak punya rumah, terus latar belakang gak ada juga. Itu double itu, double banget. Tapi ternyata ketika Julaibib setelah masuk Islam, mengenal Islam, Masya Allah, gak ada rasa itu. Karena apa? Karena Allah itu mencintai seluruh umatnya, mencintai seluruh ciptaannya. Terlepas dari apa latar belakangnya, terlepas bagaimana fisiknya, terlepas bagaimana keadaannya. Julaibib hiasi diri dia dengan ketakwaan. Julaibib hiasi diri dia dengan kebaikan-kebaikan yang Rasulullah ajarkan. Nah, tadi soal insecure dan bersyukur. Jadi nanti nih untuk akhwat ya. Untuk akhwat, kalau misalkan nih punya pasangan yang gak bersyukur, bukan gak bersyukur, yang menuntut, contoh biasanya gini, aku suka kamu kalau A deh. Nanti dari A udah diturutin nih, jadi B misalkan. Udah B diturutin, jadi C, sampai pada akhirnya
Banyak tuntutan dari A sampai Z. Kalau misalkan ada pasangan yang nuntutnya kebangetan dari A sampai Z, dan itu dari segi duniawi istilahnya, langsung jawab aja, yo ndak mampu aku tutu sepeidamanmu, kebanyakan mas gitu. Kalau itu kebanyakan gitu. Ini nuntutnya Masya Allah gitu kan. Bersyukur terhadap diri sendiri, mencintai diri sendiri, menerima apa yang telah Allah takdirkan terhadap diri sendiri. Tapi bukan berarti dengan menerima ya, dengan menerima diri sendiri kalian malas. Contoh, misalkan kita yang tadi ya, kalau misalkan yang bisa diubah kayak misalkan kita kegemukan lah kalau perempuan gitu kan, obesitas. Bukan karena udah mau obesitas dengan ada istilah ya udahlah aku mencintai diri sendiri, jadi ya udah wes segini. Padahal kan itu nggak bisa, karena itu sarang penyakit sebenarnya. Dengan kita mencintai diri sendiri, apapun itu harus mendatangkan sebuah kebaikan-kebaikan. Nah, terus, tadi udah mengenal diri sendiri, udah tipsnya. Yang kedua tadi memenuhi kebutuhan baik itu fisik, rohani dan mental. Terus tadi rubah rasa insecure menjadi bersyukur, menerima apa yang telah Allah takdirkan untuk kita. Nah, terus yang selanjutnya berkumpul dengan orang-orang yang memiliki pengaruh baik. Allah menerangkan dalam Quran surah Hud ayat 113 yang artinya, dan janganlah kamu condong kepada orang-orang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka. Dan sekali-kali kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan. Ini lingkungan pun ya mempengaruhi untuk kita mencintai diri sendiri. Kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang apa-apa membandingkan kehidupan satu sama lain, itu wah, Masya Allah, nggak tahu lah itu gimana perkumpulannya gitu. Untuk memilih orang-orang yang memang kita harus bisa memilih orang-orang yang sekiranya menghasilkan positive vibes untuk diri kita sendiri. Contoh, berkumpulnya itu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Kayak misal aktivitas sosial, gabung dengan orang-orang yang satu visi, satu misi. Ya kayak misalkan sekarang Rams Al-Huda itu menghasilkan orang-orang yang memiliki positive vibes. Selain untuk mencintai diri sendiri, bermanfaat juga untuk orang lain. Bukan bergabung dengan orang-orang yang sedikit-sedikit membandingkan apa yang dia punya dengan sesama temannya. Kalau misalkan punya teman gitu udah tinggalin. Ujung-ujungnya apa? Hubungan toksik. Gak akan kelar. Karena manusia itu akan selalu kurang. Jadi kalau punya circle pertemanan yang seperti itu, lebih baik kita yang keluar, lebih baik kita yang menghindar. Karena ya teman itu bukan cuma satu. Kita masih bisa cari yang lain. Nah, setelah tadi berkumpul dengan orang-orang yang memiliki pengaruh baik untuk kita bisa mencintai diri sendiri. Yang terakhir nih, menambah value untuk diri kita, terutama untuk perempuan. Menambah value diri. Caranya gimana nih untuk mencintai diri sendiri dari menambah value? Yang pertama, melakukan hobi yang bermanfaat. Entah itu membaca, entah itu melukis, atau apapun itu yang sekiranya itu bisa menambah value diri kita. Menambah value diri itu sama aja dengan mencintai diri sendiri. Jadi kalau misalkan ada perempuan yang sekolah sampai S3 dan lain sebagainya, itu dia mencintai diri dia sendiri. Karena apa? Dia memenuhi diri dia dengan sebuah ilmu. Dengan sebuah sesuatu hal yang nantinya bisa bermanfaat baik untuk dia ataupun untuk orang lain. Nah, yang kedua tadi berhubungannya menambah wawasan, menambah ilmu. Terus yang kedua mengasah skill, soft skill kita, apapun itu, mau itu masak, mau itu yang lainnya, misalkan kegiatan perempuan yang lainnya bisa. Kita misalkan mengasah skill masak kita jadi bisa berbisnis loh perempuan dari memasak itu. Terus kerajinan tangan, kita juga bisa berbisnis dari kerajinan tangan tersebut. Itu pun tanda kita mencintai diri kita sendiri. Makanya kalau misalkan ada orang yang berkata, ngapain sih misalkan kayak menambah wawasan, ngapain sih perempuan sekolah tinggi-tinggi, tuh ujung-ujungnya masuk dapur.
Toh ujung-ujungnya ngurusin anak, toh ujung-ujungnya di rumah. Oh, salah. Orang yang sekolah, contoh orang yang sekolah masak, kan katanya ujung-ujungnya masuk dapur juga kan? Tapi potongan, misalkan contoh, motong kacang. Potong kacang orang yang sekolah masak sama yang enggak beda. Karena yang sekolah masak ada ilmunya, diperhatikan potongannya berapa, ukurannya berapa, rapi atau enggak. Ini bermanfaat, apalagi ingat nih ya, untuk perempuan. Perempuan itu madrasah pertama bagi anaknya. Madrasah pertama bagi anaknya. Jadi sebisa mungkin isi wawasan kalian, penuhi wawasan kalian dengan untuk dipreparekan nanti kalau nanti Allah amanahkan seorang anak untuk kalian. Jadi jangan pernah menyesali kalau kita menambah ilmu. Tentu yang pastinya ilmu agama harus ya. Jangan cuma ilmu dunia gitu maksudnya. Ilmu agama pun penting, sangat penting malah. Karena teteh pribadi kalau dibilang nyesel enggak juga, tapi dibilang terlambat iya. Belajar ilmu agama tuh sekarang sudah besar-besar, maksudnya pas sudah besar gitu. Kenapa nggak dari dulu sih gitu maksudnya? Belajarnya tuh ya nyicil-nyicil sampai sekarang tuh ilmunya dikit gitu kalau soal ilmu agama, pemahamannya dikit gitu. Tapi kan yang namanya belajar nggak ada kata terlambat. Asalkan kita mau menambah wawasan kita, kita pasti bisa. Nah, untuk perempuan misalkan kalau soal insecure nih biasanya ya. Kalau kalian insecure masalah fisik, tutupi itu dengan wawasan kalian. Kalian insecure masalah wawasan, tutupi itu dengan adab kalian. Kalau kalian misalkan masih insecure juga nih, dari fisik, wawasan, adab, masih insecure juga nih, merasa kurang, tutupi dengan akhlak. Akhlak masih insecure juga, sampai akhlak nih, dari fisik, terus ditutupin sama apa? Ilmu dari wawasan ditutupin sama adab, dari adab ditutupin sampai akhlak, masih insecure juga. Tanya sama diri kalian, kenapa kalian tidak mencintai diri kalian sendiri gitu? Padahal kalian sudah mengusahakan semua itu. Udah berapa lagi? Berapa menit lagi? Oke, 10 menit lagi. 10 menit lagi. Terakhir. Nggak usah ada pertanyaan ya. Nggak usah ya. Ya, segmen perempuan yang nanya laki-laki. Ini ada yang mau bertanya? Nggak usah lah. Nggak usah. Nggak ada nih, nggak ada ya. Kalau nggak ada, kenapa ada yang nanya apa? Oh nggak ada, nggak usah, udah ya. Oh, nggak ada beneran. Ya udah kalau nggak ada. Tadi kita membahas mencintai diri sendiri ada 5 tips. Yang pertama, kenali diri kalian sendiri, terutama untuk perempuan. Bagaimana menjadi seorang muslimah yang baik. Yang kedua, setelah kenali diri sendiri, penuhi kebutuhan kalian, baik itu fisik, rohani, maupun mental. Yang ketiga, itu rubah insecure kalian menjadi bersyukur. Yang keempat, berkumpul dengan orang-orang yang soleh, yang berikan positive vibes untuk kita. Terus yang terakhir, tadi menambah value diri. Contoh nyata orang yang mencintai diri sendiri, yaitu Rasul kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sangat mencintai dirinya sendiri. Karena apa? Semua kebaikan, semua kelembutan, semua hal yang berasal dari beliau itu adalah hal yang baik. Gak ada cacatnya, gak ada buruknya. Itu contoh orang yang sangat mencintai dirinya sendiri karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dikarenakan waktunya sudah ya? Udahlah, udah mau selesai. Nah, jadi ingat, kita mulai cintai diri kita sendiri sebelum kita mencintai orang lain. Karena bagaimana bisa kita mencintai orang lain dengan tulus ketika kita sendiri tidak mencintai diri sendiri.
Alhamdulillah, akhirul kalam, akhirul kalimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.